Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Hanafi dengan NIM 2023 101 103 11034. Di sini saya akan mempresentasikan asas leg spesialis derogat legi generasi dalam hukum acara pidana di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk dalam pokok pembahasan. Di sini dalam pokok pembahasan ada 10 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian asas leg spesialis derogat legi generasi. Yang kedua, dasar hukum dan landasan normatif. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan asas. Keempat, makna dan fungsi dalam sistem hukum. Kelima, penerapan dalam hukum acara pidana khusus. Keenam, undang-undang khusus melawan atau versus KUHP. Ketujuh, contoh implementasi di lapangan. Kedelapan, permasalahan dan tantangan. Kesembilan, kesimpulan dan saran. Kesepuluh, yaitu daftar referensi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas pengertian asas leg spesialis derogat legi generasi, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Di sini memiliki arti atau memiliki makna, 3 makna. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna yuridis. Ketiga, makna praktis. Makna leksikal yang berasal dari kata Latin yang berarti leg hukum, spesialis khusus, derogat mengesampingkan, generasi umum. Secara harfiah, hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Selanjutnya, untuk makna yuridis, apabila terdapat 2 norma hukum yang mengatur hal yang sama namun saling bertentangan, maka norma yang lebih khusus didahulukan. Penerapannya, syarat utama kedua norma harus sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk yang ketiga, makna praktis. Seperti contohnya, seseorang diduga korupsi, digunakan UU Tipikor dan ditambah acara KPK. Bukan KUHP biasa yang digunakan. KUHP hanya berlaku sebagai subsidiar, yaitu hanya untuk hal-hal yang sama sekali tidak diatur dalam UU khusus. Oke, selanjutnya di sini ada PPT kedua, yaitu dasar hukum dan landasan normatif. Di sini ada 4 dasar hukum dan landasan normatif. Yang pertama, UUD NRI 1945. Pada pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Asas ini merupakan perwujudan supremasi hukum tertulis dalam sistem negara hukum. Yang kedua, UU nomor 12 tahun 2011. Pasal 7 ayat 1 junto lampiran 2 angka 98. Jika peraturan sama tingkat yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum. Untuk yang ketiga, KUHP atau UU nomor 8 tahun 1981. Pasal 284 ayat 2. Dalam 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini,
semua perkara diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk yang keempat, putusan MA dan MK. Berbagi jurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pemberlakuan asas lex specialis dalam perkara pidana khusus. Dan untuk selanjutnya kita masuk dalam sejarah dan perkembangan asas tersebut ini. Jadi di sini ada 4 perkembangan. Yang pertama di zaman Romawi abad ke-1 Masehi. Yang kedua abad pertengahan abad ke-13 sampai ke-15. Ketiga koloni Belanda pada tahun 1800 sampai 1945. Keempat, pasca merdeka pada tahun 1945 sampai 1981. Yang kelima yang sekarang era KUHP 1981 hingga sampai kini. Di zaman Romawi abad ke-1 Masehi, asas lahir dari Corpus Juris Civilis. Ulpianus dan Paulus merumuskan bahwa lex posterior dan lex specialis mendahului lex generalis. Ini pondasi civil law dunia. Untuk yang kedua, abad pertengahan ini asas diadopsi dalam hukum kanonik gereja Katolik dan kemudian menyebar ke seluruh sistem civil law Eropa, termasuk Belanda melalui tradisi hukum Roman the Dutch. Yang ketiga, koloni Belanda. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hukum kolonial masih berlaku. Asas lex specialis hidup dalam praktik peradilan meski belum dikodifikasikan secara eksplisit dalam satu undang-undang. Untuk yang terakhir, era KUHP dari 1981 hingga hari ini. KUHP UU 8 tahun 1981 menjadi hukum acara umum. Pasal 284 ayat 2 membuka ruang bagi UU khusus. Sejak 1999 lahir UU Tipikor, narkotika, TPPU, terorisme yang membentuk acara pidana khusus masing-masing. Dan selanjutnya kita masuk dalam makna dan fungsi asas dalam sistem hukum. Fungsi utamanya pertama ada resolusi konflik norma, kedua kepastian hukum, ketiga menghormati kehendak legislatif, keempat efektivitas pemberantasan kejahatan khusus, kelima menjaga impunitas. Jadi dari kelima ini saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama tadi resolusi konflik norma. Menurut aturan mana yang berlaku saat dua UU bertabrakan. Yang kedua kepastian hukum. Aparat dan masyarakat tahu aturan mana yang harus dipatuhi. Yang ketiga menghormati kehendak legislatif. DPR membuat UU khusus dengan tujuan tertentu. Keempat, efektivitas pemberantasan kejahatan khusus, yaitu korupsi, narkotika, terorisme, butuh mekanisme yang lebih kuat.
Dan yang kelima, mencegah impunitas. Tanpa lex spesialis, pelaku kejahatan khusus bisa lolos lewat celah KUHP. Untuk syarat penerapannya jelas, menurut saya ada 4 syarat penerapannya. Yang pertama, syarat kesamaan hierarki. Yang kedua, syarat mengatur hal yang sama. Yang ketiga, inkonsistensitas nyata. Keempat, kehendak pembentuk. Untuk kesamaan hierarki ini, kedua norma harus berada pada tingkat yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, harus ada overlapping subject matter antara norma umum dengan norma khusus. Yang ketiga, harus terdapat pertentangan nyata antara umum dan khusus, bukan hanya dugaan. Dan untuk yang terakhir dan keempat, undang-undang khusus secara implisit atau eksplisit dimaksudkan mengecualikan ketentuan umum. Dan selanjutnya adalah penerapan dalam hukum acara pidana khusus, yang menurut saya ada 4. Yang pertama, UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 yang tentang tipikor. Yang pertama, menyelidiki dapat dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Yang kedua, penyidik KPK tidak perlu izin jaksa agung untuk tangkap. Yang ketiga, masa penahanan lebih panjang. Dan untuk yang keempat, pembuktian terbalik untuk gratifikasi. Yang kedua, yang selanjutnya UU nomor 35 tahun 2009 yang bertentang tentang narkotika. Yang pertama, pra peradilan tidak dapat diajukan terhadap penetapan tersangka narkotika oleh BNN. Yang kedua, penyitaan tanpa izin pengadilan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, penyidikan mandiri oleh BNN. Untuk yang selanjutnya, UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Yang pertama, pembuktian terbalik berlaku bagi terdakwa. Yang kedua, harta kekayaan dapat disita sebelum putusan ingkrah. Yang ketiga, pemisahan berkas perkara dari tindak pidana asal. Untuk yang keempat, UU nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme. Yang pertama, penahanan hingga 6 bulan di tingkat penyidik. Yang kedua, keterangan terdakwa di depan penyidik sebagai alat bukti. Yang ketiga, penyadapan sah tanpa izin pengadilan dalam kondisi darurat. Untuk selanjutnya, undang-undang khusus versus KUHP. Ini adalah perbandingannya. Untuk aspeknya, kita mempunyai 8 aspek yang akan diperbandingkan dari KUHP secara umum dengan UU pidana khusus. Yang pertama, lembaga penyidik. Di lembaga penyidik ini Polri untuk hukum acara umum. Polri pasal 6 KUHP. Untuk UU pidana khusus, KPK, BNN, PPATK, Densus 88. Untuk penahanan di KUHP maksimal 20 hari pada pasal 24. Untuk UU pidana khusus lebih panjang
maksimal 6 bulan untuk terorisme yang tadi saya jelaskan dari awal. Untuk pembuktian, jaksa wajib buktikan tanda kutip negatif. Untuk pidana khusus, pembuktian terbalik untuk terdakwa. Penyadapan dilarang tanpa izin pengadilan. Untuk pidana khusus diizinkan dengan syarat tertentu. Pra peradilan tersangka atau terdakwa dapat diajukan. Untuk pidana khusus dibatasi untuk kasus tertentu seperti KPK. Penyitaan wajib izin ketua PN, dapat dilakukan tanpa izin jika darurat. Saksi mahkota tidak dikenal KUHP, dikenal dalam perkara pidana khusus. Pemisahan perkara terbatas pada KUHP. Untuk UU pidana khusus dapat dipisahkan dari tindak pidana asal TPPU. Untuk selanjutnya, contoh implementasi di lapangan. Kasus korupsi KPK dibandingkan dengan KUHP. Kasus pra peradilan Budi Gunawan 2015. KUHP pasal 77 KUHP. Pra peradilan hanya untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Kasus narkotika, penyidikan BNN dibandingkan dengan Polri. Penerapan rehabilitas 2014. KUHP pasal 24 KUHP. Penahanan penyidik maksimal 20 hari, diperpanjang 40 hari. Tidak ada kewajiban untuk merehabilitas dalam KUHP. Yang ketiga, kasus TTPU, pembuktian terbalik. Kasus Djogo Tandra 2020. KUHP pasal 66 KUHP. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksa yang wajib membuktikan. Untuk selanjutnya, tipe-tipe lex spesialis dalam hukum pidana Indonesia. Lex spesialis sistem dan lex spesialis parsial ini sangat berbeda. Yang pertama, lex spesialis sistem, keseluruhan sistem peraturan dalam undang-undang khusus mengecualikan peraturan umum meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakannya. Contohnya, UU Tipikor secara keseluruhan membentuk sistem acara pidana tersendiri. Untuk konsekuensinya, seluruh proses hukum acara tunduk pada UU khusus. UU khusus dan KUHP hanya berlaku subsidiar sejauh tidak diatur. Untuk lex spesialis parsial, hanya ketentuan tertentu dalam UU khusus yang mengecualikan ketentuan umum. Ketentuan lain tetap tunduk pada KUHP. Contohnya, UU narkotika hanya mengecualikan ketentuan penahanan dan penyidikan, selebihnya merujuk dalam KUHP. Untuk konsekuensinya, perlu kehati-hatian dalam menentukan aspek mana yang diatur khusus dan mana yang tunduk pada KUHP. Dan selanjutnya permasalahan dan tantangan penerapan. Yang pertama, konflik norma yang kompleks. Banyak UU khusus tidak secara tegas menyebut menyimpang dari KUHP. Aparat hukum harus menafsirkan sendiri, sehingga putusan antara hakim sering berbeda untuk kasus yang serupa. Yang kedua, inkonsistensi jurisprudensi. MA dan PN sering beda tafsiran. Misalnya soal apakah OTT KPK sah tanpa izin pengadilan. Ketidakseragaman ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak.
Yang ketiga, risiko pelanggaran HAM. Penahanan panjang, terorisme selama 6 bulan kan, penyandangan tanpa izin, dan pembuktian terbalik berpotensi melanggar hak asasi tersangka jika tidak diawasi ketat oleh lembaga pengawasan independen. Untuk yang keempat, overkriminalisasi. Satu perbuatan bisa dijerat berlapis-lapis, seperti kasus korupsi, ketambahan TPPU, ditambah gratifikasi. Meskipun bertujuan baik, penerapan berlapis ini rawan disalahgunakan dalam membebani proses peradilan. Yang kelima, lemahnya harmonisasi. Pembentukan UU sering membuat aturan baru tanpa melihat UU lain yang sudah ada. Hasilnya UU narkotika, UU TPPU, dan KUHP kadang saling bertentangan dalam satu kasus yang sama. Yang keenam, penafsiran tidak seragam. Polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang batas berlakunya lex specialis ini, menjadi celah yang sering dimanfaatkan dalam strategi litigasi di pengadilan. Untuk pandangan para ahli hukum, Wirjono menekankan bahwa asas ini bukan sekedar teori, melainkan telah hidup dalam praktik peradilan Indonesia sejak era koloni. Moel Jatno membagi hukum pidana khusus menjadi dua. Yang pertama, khusus karena subjek pelakunya, misalnya TNI atau Polri. Yang kedua, khusus karena jenis perbuatannya, misal korupsi dan narkotika. Perbedaan ini penting untuk menentukan UU mana yang berlaku untuk lex specialis ini. Yang ketiga, Andi Hamzah mengingat bahwa tidak semua perbedaan antara UU khusus dengan KUHP otomatis berarti penyimpangan. Perlu dibaca penjelasan undang-undang dan naskah akademiknya untuk mengetahui kehendak pembentuk UU yang sesungguhnya. Untuk kesimpulannya, ada 4 yang menurut saya asas yang fundamental. Lex specialis adalah tulang punggung sistem hukum pidana khusus di Indonesia. Tanpa adanya undang-undang tipikor, narkotika, dan TPPU tidak bisa berjalan efektif karena terus berbenturan dengan KUHP. Yang kedua, landasan yuridis kokoh diakui dalam UU nomor 12 tahun 2011 pasal 284 KUHP, jurisprudensi MA dan putusan MK. Asas ini bukan sekedar doktrin, melainkan norma yang telah terkodifikasi dan ditegakkan di pengadilan. Yang ketiga, penerapan harus cermat dan selektif. Tidak semua UU khusus otomatis mengecualikan KUHP. Perlu analisis apakah sederajat, apakah mengatur hal yang sama, dan apakah pembentukan UU memang bermaksud menyimpang dari KUHP. Untuk yang terakhir, HAM sebagai batas yang tidak boleh dilanggar. Lex specialis bukan kartu bebas untuk melanggar hak tersangka. Hak untuk didampingi penasihat hukum, tidak disiksa, dan mendapatkan peradilan yang adil tetap berlaku dengan mutlak. Untuk referensi dan sumber saya, yang pertama dari buku Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Yang kedua, Moel Jatno, Asas-asas Hukum Pidana. Yang ketiga, Jody Koro Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Yang keempat, Cahzawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana
bagian 1. Untuk peraturan perundang-undangan, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang ketiga, UU Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kelima, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yang keenam dan yang terakhir, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembuktian peraturan perundang-undang. Dan sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.